Shalom, pada saat ini saya akan membawakan ibadah di alam terbuka yang berlokasi di hutan pinus untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Homiletika Liturgika oleh dosen pengampu Nair Johnly Tatuhas MTH. Shalom, shalom. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan arahkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Panggilan beribadah dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sudah? Sudah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab ku yang pasang teman-teman, mari enak dan bebanku pun lagu yang berjudul Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Teman-teman, mari kita mengaku kesalahan-kesalahan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering berontak kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan sikap hidup kita yang seringkali mendukakan hati sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes ayat 1-9. Jika kita mengaku dosa kita ini, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita renungkan dosa-dosa kita melalui lagu Satu-satunya yang Kuandalkan.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berada di tempat ini dengan segala baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada saat ini yaitu muda dan gaul di mata Tuhan. Di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal anak muda. Dasar anak muda nggak punya tata krama kalau bicara, atau biasa dibilang anak muda itu ya nggak mau dengerin nasihat orang tua. Dan masih banyak lagi teori-teori negatif mengenai anak muda. Sebenarnya bad lifestyle bukan baru terjadi sekarang dan tidak terbatas pada anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar kelihatan gaul. Demi mendapat pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, atau kepuasan pribadi. Di era modern sekarang, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Orang muda Kristen perlu bijak menata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi bagaimana cara anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan adalah Daniel. Selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel bijaksana dan berpengetahuan luas, serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. 3 prinsip ini bisa menjadi pedoman gaya hidupmu sebagai orang muda Kristen. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kebanyakan orang suka popularitas. Segala cara dilakukan untuk mendapat gelar eksis ini. Mulai rajin update status, selalu pakai barang paling keren dan trendy, sampai merendahkan orang lain agar diri sendiri kelihatan bagus. Masalahnya, apakah semua usaha itu membuat kita jadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Kalau kamu ingin punya kualitas hidup yang menjadi sorotan Tuhan, giatlah berbuat baik, bertutur sopan dan lembut, siap membantu orang lain yang membutuhkan, akui kesalahan jika berbuat salah, bukannya defensif dan ingin menang sendiri. Yang kedua yaitu konsumtif akan firman. Dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu." Gaya hidup konsumtif identik dengan kegemaran belanja barang mewah dan berpergian ke tempat eksklusif dalam kadar berlebihan. Di pihak lain, gaya hidup orang muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Kita senang dan tertarik kalau membahas firman. Pengetahuan akan firman menjadi pedoman dan standar hidup kita. Dan yang ketiga, katakan tidak pada pergaulan bebas. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata,
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan, dan keangkuhan hidup. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup, kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen, karena gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Dalam 2 Timotius 2:22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Namun, menjalaninya tidak semudah yang diucapkan. Saat kamu merasakan tekanan dari teman sepergaulan atau terlalu peduli apa kata orang, cobalah renungkan ini. Sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Apakah teman-teman yang baik akan menjerumuskan saya pada ketergantungan alkohol atau obat-obatan? Apakah sahabat, pacar, kelompok yang baik akan menyuruh saya berbohong kepada orang tua atau mengancam meninggalkan saya kalau tidak mengikuti kemauan mereka? Anak muda Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan sesuai tren, tetapi kita harus punya prinsip kuat, bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Allah. Amin. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terbukti dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini bisa berjalan dengan segala baik. Terima kasih juga Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya berdoa untuk saudara-saudara saya, untuk teman-teman yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Engkau akan selalu menjaga mereka. Pada saat ini Bapa, selesai dari sini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau akan menyertai kami agar kami bisa sampai dengan penuh selamat. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyi satu kali lagi, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas partisipasi dan ketenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.